saya melihat ketika bicara tentang kebudayaan ini, kita harus, negara ini harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup sehingga aktivitas kebudayaan itu jalan, dan orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang yang paham tentang kegiatan kebudayaan. Saya dengar itu sedikit soal tim itu, mantan ketua DKJ dia bilang zaman Anies, dia nggak pakai mas ya, zaman Anies gila katanya, kita difasilitasi insentif itu sampai kita nggak bisa, ini untuk apa kayak gitu loh. Iya, sampai begitu ya. Tadi kan dibilang ya kebijakan soal kebudayaan waktu Mas Anies jadi Menteri Kebudayaan itu ada nggak yang terasa? Kalau saya sebagai orang yang tidak di dalam itu Hilmar Farid zamannya Mas Anies ya. Nah itu yang terasa itu wah keren gitu loh. Ternyata kan Anda yang milih ya. Ya. Nah itu kira-kira yang terasa dari perubahan itu apa? Ya, jadi begini, dimanapun ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi, oke, nomor satu adalah leadership-nya. Oke. Nomor satu, Anda pengen sekolah maju, kepala sekolahnya harus punya leadership baik. Anda ingin perusahaan maju, CEO-nya harus punya leadership yang baik. Itu nomor satu. Tidak bisa kita memberikan sekedar job description, lalu taruh siapa saja, lalu akan deliver, nggak mungkin. Jadi harus orang yang tepat. Nah, pada waktu itu kami melihat bahwa tidak sulit sekali kegiatan kebudayaan ini maju apabila proses rekrutmennya itu menggunakan rekrutmen seperti bidang-bidang lain. Nah, disitulah kemudian saya minta izin khusus dari Pak Presiden, dan itu menjadi dirjen pertama yang bukan ASN, yang kemudian menjadi dirjen di sebuah kementerian. Itu termasuk legacy, Mas. Mudah-mudahan. Dan saya percaya bahwa kalau yang mimpin itu memiliki pemahaman tentang kebudayaan, bisa berinteraksi dengan budayawan, maka dia bisa menjembatani antara bahasa kreativitas dengan bahasa regulasi. Karena itu beda. Lalu pas saya masuk, kemudian ada Frankfurt Book Fair. Frankfurt Book Fair itu tinggal setahun, persiapannya sudah last minute. Lalu kami bekerja sama dengan waktu itu Pak Gunawan Muhammad yang memimpin, dan kita buat tim baru untuk menyiapkan Frankfurt Book Fair. Dan di situ ada banyak sekali proses pembelajaran bagaimana kegiatan kebudayaan harus berjalan di lokasi yang amat jauh dari Indonesia, karena dia merepresentasikan Indonesia. Di sisi lain ada ketentuan-ketentuan keuangan yang harus ditaati. Di situ kita menemukan banyak pengalaman berharga bagaimana negara terlibat memfasilitasi proses kreatif. Satu sisi tidak melanggar ketentuan sehingga tidak khawatir ketika diperiksa. Di sisi lain ruang untuk berkreasi bagi para seniman dan budayawan tetap ada. Jadi pengalaman pengelolaan Frankfurt Book Fair itu menurut saya layak dijadikan sebagai tulisan untuk pengalaman bagaimana negara terlibat dalam aktivitas kebudayaan yang memungkinkan proses kreatif itu terjadi. By the way, Frankfurt Book Fair waktu itu Indonesia menjadi guest of honor, dan Indonesia bisa dibilang di 2015 waktu itu menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair yang terbaik dalam sejarah Frankfurt Book Fair. Itu bukan kerja satu orang, bukan kerja menterinya, bukan kerja dirjen, bukan. Itu adalah kerja kolosal melibatkan begitu banyak orang. Tapi prinsipnya negara itu mendukung, memfasilitasi, dan menganggap ini sebagai investasi. Tidak dipandang ini sebagai biaya. Setelah Mas Anies nggak jadi menteri itu, saya juga merasakan apa yang dibilang tertib administrasi dan keuangan. Karena 2022 Desember, saya ikut program yang disponsori Dirjen Kebudayaan Residensi Puitika di Chile selama 1 bulan. Mas Anies, satu lagi sedikit yang saya mau cerita sedikit aja ini. Ada sebuah kegiatan namanya BBM. Ini bukan bahan bakar minyak. BBM ini adalah belajar bersama maestro. Oh iya. Ya. Iya. Jadi gini, Mas Onar, saya melihat begitu banyak maestro kita itu
mereka bekerja, mereka berkarya. Di sisi lain kita begitu banyak anak-anak belajar di bidang seni itu disconnect. Oke? Jadi kami membuat program BBM di mana anak-anak muda, terutama yang suka pada bidang kesenian, itu selama liburan dia tinggal di tempatnya para maestro. Siapa aja tuh Mas? Jadi maestronya? Banyak, dari mulai almarhum Ki Mantep Sudarsono, dan Ki Dalang itu, dia menerima anak bukan dari Jawa saja, bahkan dia punya dari Aceh yang datang bersama dia. Okay. Kemudian Pak Nyoman Nuarte di Bandung. Jadi yang diundang ini maestro beneran. Mas Ratno, dan Mbak Ratna. Mereka berdua itu rumahnya menampung. Jadi kita titipkan 5 sampai 10 anak tinggal di sana, biar dia mengikuti proses pembelajaran seperti nyantri. Karena memang cantrik itu kan artinya murid ya. Bagi yang laki-laki cantrik, yang perempuan namanya mantri. Nah, mereka belajar di situ, lihat dari dekat bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia berproses kreatif, dan si maestro itu juga punya kesempatan untuk memberikan tugas-tugas yang sifatnya pembelajaran. Nah, kami melihat untuk belajar di bidang kebudayaan itu bukan seperti di ruang kelas, tapi di langsung. Jadi kami mengundang para maestro itu untuk ikut. Setahu saya program ini sampai sekarang masih dijalankan. Oke. Kalau nggak salah di bidang musik dulu Jaduk Ferianto. Jaduk, betul. Lukisan Nasirun yang ada di pameran ini juga. Dan itu gini, di awal hanya beberapa. Lalu para maestro itu bercerita pada maestro-maestro yang lain. Di tahun berikutnya makin banyak maestro yang mau ketamuan anak-anak itu. Dan saya dengar waktu saya berkunjung ke almarhum Ki Mantep Sudarsono 2 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum beliau wafat, saya ke rumahnya, baru dia cerita, makanya saya ingat Al Aceh itu. Dia bilang, Pak, ini ya murid saya yang anak Aceh itu sampai sekarang dia masih belajar wayang, dan dia mengembangkan dengan memberikan flavor Aceh di situ. Jadi proses pembelajaran yang saya salut dengan anak-anak itu. Dan masih berlangsung, Mas ya? Iya, betul. Kayaknya perlu tepuk tangan ini dengan ya. Mas, kita agak bergeser sedikit. Tadi kan bicara policy apa segala macamnya. Kemarin kan Mas Anies jalan-jalan tuh tirakat ke berbagai daerah, terutama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu apa sih Mas pembelajaran yang bisa dibagikan ke audiens? Ya, jadi saya cerita sedikit sama teman-teman. Saya melakukan perjalanan, saya menyebutnya tirakat, mengunjungi 26 kota, kabupaten, tanpa ada pemberitaan, tanpa ada posting, tanpa ada itu semua. Dan tujuan saya adalah mendengar. Tujuan saya belajar, tujuannya menyerap. Jadi seluruh kegiatan yang saya kerjakan itu tidak ada postingannya. Tidak ada. Jadi kalau boleh dicek, tidak ada sama sekali. Tapi dan tidak ada berita. Sempat sih ada berita, tapi itu tidak sengaja. Karena wartawannya sholat duhur di tempat yang sama dengan saya sholat duhur. Di Blora gitu. Terus wartawannya, ini Pak Anies. Iya, kok di sini Pak? Ya kan boleh-boleh aja saya di sini. Tapi kemudian jadi berita, saya ke Blora dan partai-partai di Blora ditanyain, mereka nggak ada yang tahu semua gitu bahwa saya datang. Nah, tapi tujuannya adalah menyerap. Nah, di situ saya bertemu dengan pelaku-pelaku seni yang banyak sekali dan merasakan betapa besarnya peran kesenian di dalam masyarakat kita. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, mereka menjadi orang-orang rujukan, dan terutama saya ketemu dengan para dalang di banyak tempat. Itu dalang itu salah satu yang paling banyak kita temui dan bercerita tentang bagaimana kegiatan mereka. Jadi saya merasakan aspek kultural yang sangat kuat di dalam perjalanan kemarin. Nah, saya bersyukuri bisa melihat dari dekat ketangguhan bangsa kita, keuletan, walaupun juga ada unsur
pasrah ing pandum gitu. Apa itu pasrah ing pandum itu? Menerima atau nerimo ing pandum lah gitu. Nerimo ing pandum, pasrah dengan kondisi, tapi secara umum tangguh, ulet, kuat walaupun tantangannya besar. Mas, ini kan waktunya juga terbatas ya. Ini kan semangat kita itu kan semangat perubahan. Nah, kalau kita tetap konteksnya kebudayaan, itu Mas Anies melihat apa yang harus kita teruskan, apa yang harus kita stop. Jadi bisa dijelaskan itu Mas, apa yang juga mungkin harus kita mulai dari sekarang dan apa yang harus kita perbarui. Ya, sebenarnya kalau lihat kebudayaan ya Mas, pertama cara pandang negara terhadap kegiatan kebudayaan berbeda dengan ketika kita memandang di sektor-sektor lain. Di bidang kebudayaan ini ada pelaku-pelaku yang berkarya, yang mereka bisa berkarya dengan atau tanpa dukungan negara. Ini berbeda dengan kalau kita membangun yang sifatnya infrastruktur keras, di mana itu memang negara harus hadir. Kalau di bidang kebudayaan itu mereka akan berkarya. Nah, tetapi bila mereka diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, itu mereka bisa berkarya lebih hebat lagi. Jadi menurut saya perubahan nomor satu adalah negara ajak bicara para budayawan, ajak bicara para seniman, lalu berikan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang Anda butuhkan dari negara untuk Anda bisa berkarya? Berikan pertanyaan itu. Jadi kita kita jangan berpretensi seperti kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Justru kita harus tanya apa yang dibutuhkan sehingga negara bisa melakukannya. Misalnya gini, waktu itu kami di kementerian membuat Badan Pengembangan Film Indonesia. Karena kami ingin film itu maju. Dan kemudian waktu itu saya membuat badannya, Badan Pengembangan Film. Dan Badan Pengembangan Film itu maksudnya kita ingin nanti alokasikan sumber daya. Tapi itu membuat badan itu bukan inisiatif saya, bukan. Saya ngobrol dengan teman-teman perfilman. Mereka mengatakan kita perlu dukungan, kita perlu membuat studio alam yang besar yang bisa mengundang produksi dunia. Kita ingin mixing film itu tidak harus dilakukan di Bangkok, kita ingin melakukannya di Indonesia. Oke? Tapi kita nggak punya alatnya semua. Nah, baik dengan adanya badan itu, negara bisa investasi di alat-alat setara dengan alat-alat yang ada di Bangkok. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke sana, bisa di sini. Itu nggak bisa diselenggarakan oleh swasta. Karena biayanya besar, negara yang invest. Tapi itu dibuat bukan keinginan menteri. Pak menteri yang ngobrol, beritahu kebutuhannya, lalu negara menyiapkan. Nah, kami berpandangan di bidang kebudayaan ini jangan berpretensi seperti negara tahu apa yang dibutuhkan. Dengarkan, tanyakan apa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, sekali lagi jangan pandang returnnya itu dalam bentuk pendapatan rupiah, bukan. Dalam jangka panjang itu bisa terjadi. Investasi yang berbeda ya. Tapi dalam jangka pendek jangan harap. Tapi ini adalah kegiatan memajukan kebudayaan, memberikan ruang berkarya bagi para budayawan yang mereka nanti akan memantik kreativitas seluruh bangsa. Itu efeknya besar sekali. Mas Hamdan, ketika muncul sebuah karya-karya sastra hebat, itu jutaan anak-anak bisa baca itu kan bisa dihitung dengan rupiah. Ketika kemudian muncul film-film hebat, nah film-film hebat itu dinikmati oleh jutaan orang, itu bisa dihitung dengan rupiah. Ketika Mas Hamdan dapat kesempatan, bayangkan ada 1.000 orang seniman dapat kesempatan untuk residensi di berbagai negara, dan tidak harus negara Eropa, dia bisa di Afrika, bisa di mana. Tapi apa yang terjadi kemudian? Proses pembelajaran luar biasa. Datangkan seniman-seniman kelas dunia dari seluruh dunia, datang ke Indonesia, biarkan mereka menjadi partner dari seniman-seniman Indonesia. Itu nggak bisa dikerjakan swasta. Dan manfaat dari interaksi itu jangkanya panjang. Karena itu saya memandang yang harus diubah itu cara pandang. Kalau ini dipandang sebagai aktivitas yang harus menghasilkan uang, itu nggak mungkin. Ini contoh ya Mas, sewa. Ini contoh, saya menurut kasih Jakarta.
anak-anak teater itu kalau pakai GOR mereka sewa. Jadi saya panggil pengelola GOR di dinas pemuda olahraga. Kenapa harus sewa? Ya aturannya begitu. Iya tahu saya aturannya begitu, tapi kenapa diatur begitu? Kenapa harus sewa? Dan kalau ada anak mau main teater, malah kita bantuin konsumsi, kita bantuin dengan makanan. Lalu anak-anak mau main teater kok suruh nyewa GOR? Memangnya dengan Jakarta anggaran 80 triliun kerasa ini dari situ? Nggak terasa sama sekali. Mindset kita itu jangan ini peminjaman aset dan aktivitas komersial. Ini adalah aktivitas kebudayaan, anak-anak main teater nggak usah. Mas Amnan, kantor Kemdikbud itu lokasinya sangat strategis. Okay? Selama saya bertugas di Kemdikbud, seluruh fasilitas kantor bisa dipinjam oleh sekolah mana saja, Rp0, sama sekali nggak bayar. Jadi kalau Anda ke kantor waktu itu sore hari, itu ketemu anak-anak latihan teater di situ. Mereka senang latihan, kenapa? Karena dekat FX, dekat dengan fasilitas lain. Iya. Jadi mereka berlatih. Nah, tempat berlatih mana yang lebih prestisius daripada Jalan Jenderal Sudirman? Okay? Bagi anak-anak di Jakarta. Jadi fasilitas negara itu dipakai untuk sebanyak-banyaknya bagi fasilitas kegiatan kebudayaan. Tapi jangan dipandang ini harus sewa. Kenapa? Justru kita yang harus membantu. Jadi saya melihat kebutuhan-kebutuhan itu jangan kita yang menentukan. Okay? Duduk. Lalu yang kedua, bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki perhatian di bidang kebudayaan secara serius, lakukan itu sebagai benchmark. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk membandingkan. Karena itu salah satu cara di mana kita bisa mendorong kemajuan. Mas, tadi kan Mas Anies sempat singgung sedikit soal keprihatinan terhadap seniman. Mereka mungkin kreativitasnya terganggu. Nah ini kan banyak seniman-seniman yang itu alih profesi ya. Kalau kita bisa bilang gitu, misalnya jadi seniman yang tadinya kreatif, yang tadinya sangat stamina-nya untuk berkarya itu kuat, tiba-tiba secara ekonomis, bukan tiba-tiba, secara ekonomis mereka payah gitu, jadi pedagang kaki lima. Nah itu seharusnya negara hadir seperti apa gitu, perhatian sama mereka, mungkin apa ada dana abadi khusus atau apa Mas? Ya, perlu dukungan. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, barangkali yang lebih berat itu Mas Adnan, itu adalah para seniman yang sudah memasuki masa pasca produktif. Ya. Oke, seringkali hidupnya sulit sekali. Karya-karyanya hebat, kita nikmatin, tetapi di hari tuanya dia tidak punya jaminan kesehatan yang baik, tidak punya income yang cukup, dan tidak selamanya punya tabungan di masa mereka aktif berkarya. Jadi saya melihat perlu ada dukungan di situ. Satu adalah tentu membantu biaya hidup. Yang kedua yang paling mendasar itu jaminan kesehatan. Karena mereka kami sering sekali ketemu dengan seniman yang sering kan terkesima di WA Group, yuk iuran. Betul nggak? Itu rutin kan? Iuran siapa sakit, iuran siapa sakit. Harusnya negara yang turun tangan untuk membereskan yang seperti itu. Karena mereka sudah memberikan manfaat kepada kita semua lewat karya-karyanya. Nah ini siapa yang harus melakukan? Bagaimanapun juga harus ada diakui oleh Dewan Kesenian siapapun lah. Kalau negara, kalau di pusat saya belum tahu ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya ada DKJ, sehingga badan ini yang kemudian mengidentifikasi, melakukan, ini kan peer group assessment gitu. Dan mereka-mereka yang benar kita harus dukung. Gitu Mas Abang. Oke. Ini kayaknya kita harus istirahat dulu ya Mas. Oke, istirahat dulu sejenak. Sekali lagi mungkin kita beri aplaus karena bukan karena omongannya Mas Anies, tapi karena kerjanya Mas Anies di masa lalu ketika dia menjabat sebagai Mendikbud dalam konteks ini. Terima kasih. Bicara kebudayaan kini dan nanti, boleh kita berikan tepuk tangan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian berbahagia. Terima kasih Bang Afnan Mallah yang telah memandu sesi talk show ini. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat untuk melanjutkan acara. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Afnan Mallah yang sudah memandu. Pak Anies tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja Bapak. Oke, terima kasih. Iya, Bang Afnan silakan kembali ke tempat. Pak, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat waras, alhamdulillah.
Terima kasih Pak Anies sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan kali ini bicara soal kebudayaan kini dan nanti. Dan terima kasih teman-teman yang juga sudah hadir di Teater Wahyu Sihombing ini. Gimana, nyaman teaternya? Ini lahir setelah revitalisasi, bos. Keren Pak, tapi masih nyewa Pak. Katanya dulu nggak dikomersialisasi. Oke, Pak, di segmen kali ini Pak, kita sudah berhasil mengumpulkan beberapa isu dan juga pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan kebudayaan Pak, baik itu literatur maupun bidang arsitektur dan yang lain sebagainya. Mohon berkenan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu berbagai masalah ini, tapi waktunya jangan panjang-panjang Pak, 1 menit. Boleh ya Pak ya? Kita coba. Kita coba. Oke teman-teman, gimana, siap? Siap ya. Nanti juga ada kesempatan buat teman-teman yang hadir bertanya kepada Pak Anies. Tapi sekarang saya mau tayangkan pertanyaan yang pertama Pak Anies. Oke. Yang pertama, ini kejadian baru beberapa waktu yang lalu Pak. Saya ajak anak ke sebuah mall di mana biasanya kita ketemu toko buku. Udah nggak ada Pak. Tutup Pak. Toko buku tutup. Dan sekarang ini banyak sekali toko buku yang sudah tutup. Nih Pak, banyak yang tutup, ada toko Gunung Agung dan lain sebagainya. Nah, isu toko buku yang banyak tutup ini apakah karena minat baca yang turun atau apa sebenarnya masalah Pak? Mohon tanggapan dan penjelasannya. Mas Bayu, persoalan-persoalan seperti ini Mas Bayu, menurut saya kita jangan berpretensi seperti tahu semua masalah. Jangan, panggil aja. Jadi menurut saya dipanggil pelaku-pelaku perbukuan ini. Kemudian kita lihat apa sesungguhnya yang menjadi beban terbesar. Kita tahu ada satu sisi ada digitalisasi yang luar biasa. Kemudian anak generasi baru suka menggunakan media digital daripada media cetak. Itu kita lihat itu sebagai tren. Tapi di sisi lain, menurut saya ada memang disinsentif yang cukup besar. Bayangkan, mereka harus berkompetisi dalam sewa mall dengan produk-produk lain yang bisa dibilang punya profit yang lebih tinggi, punya perputaran yang lebih besar. Jadi saya memandang industri perbukuan end to end itu harus dapat dukungan dari negara, tidak ada pilihan. Harus dapat end to end. Jadi jangan hanya bicara toko bukunya. By the way, Mas Bayu, ini saya cerita sedikit nih. Saya tugas di Jakarta. Saya tanya, di Jakarta ini ada semua pasar. Pasar ada, pasar kambing pun ada. Pasar itu ada, tapi pasar buku tidak ada. Ya? Jadi waktu itu saya tanya, di mana pasar buku? Dan tidak ada yang bisa jawab di mana pasar buku. Kita punya 130 pasar di Jakarta dan tidak ada satupun pasar buku. Lalu apa yang di Senen? Senen itu bukan pasar buku, kita emperan kaki lima jualan buku. Tapi bukan negara menyelenggarakan pasar buku. Karena itulah kemudian kita membuat pasar buku pertama di Jakarta, Jalan Kenari. Oh iya betul. Yang di atas itu ya Pak? Iya, jadi saya bilang bagaimana mungkin sebuah kota yang punya ratusan penerbit, yang punya sejarah literasi, ini seluruh perjalanan literasi bangsa Indonesia tempatnya di Jakarta. Di Jakarta, Anda sebut aja semua sastrawan itu, di mana? Di Jakarta. Dan di Jakarta pula di Pasar Senen itu tempatnya para sastrawan mengajari orang-orang berbicara bahasa Indonesia. Karena pada waktu itu menjadi orang Indonesia itu artinya bisa bahasa Indonesia. Dan banyak orang di daerah tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi Sultan Takdir itu ngajar bahasa Indonesia di Pasar Senen. Untuk apa? Untuk orang menjadi Indonesia. Bagaimana mungkin kita tidak punya pasar buku? Jadi akhirnya dibukalah pasar buku pertama di Jalan Kenari. Dan waktu itu kita mendorong semua pasar-pasar itu menyiapkan pasar buku. Bukan hanya pasar kebutuhan-kebutuhan pokok warga lainnya. Jadikan buku itu sebagai prioritas di dalam penyelenggaraan pasar. Jadi poin saya adalah industri ini end to end harus dapat dukungan pemerintah. Apa sih dukungan pemerintah itu? Satu, insentif pajak. Menurut saya harus ada insentif pajak yang serius untuk kertas dan untuk aktivitas cetak mencetak terkait dengan literasi. Dan kita harus benchmark. Kemana benchmarknya? Benchmarknya ke India saja, nggak usah ke tempat lain. Kenapa? Di situ produksi buku-buku jauh lebih murah daripada di negara tempat menghasilkan buku-bukunya. Ya? Ada hal yang kita harus lakukan nih di sini. Kemudian yang ketiga adalah
mengenai distribusi. Membawa buku itu seberat membawa batu. Bapak yang pernah beli buku di luar itu membawa buku itu berat. Jadi distribusi mayoritas percetakan ada di Pulau Jawa. Dan distribusi itu harganya sangat mahal. Kami pernah menyelenggarakan sebuah program namanya Indonesia Menyala. Indonesia Menyala itu boleh di Google nanti, adalah sebuah program membangun perpustakaan di desa-desa terpencil. Yang paling mahal itu adalah ongkos pengirimannya. Untung pada waktu itu ada perusahaan distribusi barang namanya JNE, dia mau membagikan buku itu secara gratis kemanapun, asal itu buku untuk desa terpencil. Mahal. Jadi negara harus memberikan insentif untuk pengiriman buku ke seluruh wilayah Indonesia. Karena kalau tidak, mengirim buku itu mahal sekali karena berat. Jadi satu ada di hulunya pada proses pencetakannya, kedua pada proses distribusinya, yang ketiga semua kegiatan yang terkait perbukuan sebisa mungkin tidak menjadi beban atau dipajakin seperti kegiatan komersial lainnya. Karena ini adalah tentang peningkatan pengetahuan, ini adalah peningkatan kebudayaan, ini adalah tentang kualitas manusia. Ini beda sekali dengan aktivitas yang lain. Di situ negara harus hadir dan negara harus memberikan fasilitas. Dan Indonesia tidak akan kekurangan uang dengan mengurangi pajak di urusan perbukuan. Gak akan kurang ya Pak ya. Jadi kekayaan kita bukan di sumber daya alam, karena kekayaan dia di manusianya gitu ya Pak ya. Oke, Bapak ngomong tadi lebih dari 1 menit, tapi tidak apa-apa. Yang berikutnya jangan lebih dari 1 menit ya Pak ya. Saya mencoba. Tapi sebenarnya bener Pak, kita berharap gitu, penulis-penulis kita tuh udah hebat-hebat. Ya kalau misalnya sampai ada di Eropa, buku-bukunya sampai ke luar negeri itu kan pasti kalau jadi karya global, kebanggaan buat kita juga Pak. Berikutnya Pak, pertanyaan yang kedua. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak, 2019 kira-kira, itu ada seorang seniman. Nah, ini dia, Eka Kurniawan menolak penerimaan penghargaan, tolak anugerah kebudayaan. Jadi beliau kritik pemerintah melalui penolakan untuk menerima penghargaan ini. Gimana tanggapan Bapak melihat apa yang dilakukan Eka Kurniawan? Apakah satu bentuk yang arogan atau Bapak punya pendapat sendiri? Kalau disebut arogan, tidak. Itu adalah pilihan yang kita hormati. Faktanya bahwa negara memberikan penghargaan itu sebuah tanda bahwa karya-karyanya layak. Bahwa yang mau menerima itu memutuskan untuk tidak mau menerima, yaitu dihormati saja. Dihormati saja. Lalu di sisi lain, kita yang berada di bagian pemerintahan ini memang harus reflektif. Apa iya kita memang sudah separah itu? Dan kalau iya, mari kita perbaiki. Dan menurut saya tidak salah untuk berkaca dan melihat apa yang harus kita perbaiki dalam kegiatan atau dalam peran pemerintah di bidang kebudayaan. Panggil, ajak bicara, dan seperti saya katakan di awal, jangan kita berpretensi seperti tahu. Tapi keputusan ini dihormati, lalu beritahu apa yang diharapkan, lalu kita sama-sama siapkan supaya kegiatan kebudayaan itu bisa difasilitasi negara sebagaimana yang diharapkan oleh para pelaku kebudayaan. Baik, tepuk tangan hadirin sekalian. Jadi difasilitasi oleh